wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunci atau cara bertemu guru sejati dalam diri dengan menutup hawa songo. Pepatah mengatakan bahwa hidup adalah belajar. Setiap jiwa yang dilahirkan dan menjalani kehidupan sebagai manusia sejatinya sedang menjalani proses belajar untuk semakin memurnikan diri sehingga semakin utuh dalam realisasikan kualitas-kualitas ketuhanan. Dalam setiap jenis pembelajaran sudah pasti membutuhkan guru, termasuk dalam pembelajaran spiritual, di mana dalamnya setidaknya terdapat 3 jenis guru, yaitu guru manusia, guru sejati, dan guru suci. Guru manusia adalah perintis pembukaan pintu atau petunjuk arah jalan harus ditempuh oleh para pejalan spiritual. Ini berperan di awal perjalanan sebagai pendobrak tatanan pada pikir seorang murid, dinamakan di mana telah dipenuhi oleh bermacam doktrin dan dogma. Guru manusia inilah yang kemudian intens mendukung secara spiritual dan energi, termasuk dalam mendorong si murid untuk semakin terhubung dengan sang guru sejati. Guru sejati adalah intisari guru yang sebenarnya. Seorang murid haruslah selalu aktif dan produktif dalam perjalanannya untuk terhubung dengan sang guru sejati. Guru sejati adalah realitas ketuhanan yang bertahta di dalam relung hati manusia. Dia merupakan manifestasi dari Tuhan itu sendiri. Percikan yang bertugas membimbing sang jiwa dalam menjalani pembelajaran hidup sebagaimana sang sumber hidup yang menjadi asalnya. Guru sejati pun memiliki banyak sebutan. Ia juga disebut sebagai diri sejati dan sebagainya. Namun kesemuanya itu merujuk kepada realitas yang sama, yaitu pribadi tertinggi yang bersembayam di dalam setiap diri dan menjadi esensi dan setiap jiwa. Sementara guru suci pada prinsipnya adalah sama dengan guru manusia, yaitu guru yang berada di luar diri. Hanya saja dia bersifat non-fisik atau astral. Guru suci adalah jiwa agung atau entitas cahaya yang berasal dari dimensi atas, yang berjodoh untuk membimbing seorang murid atau sekedar melimpahkan energi dan cahaya kepada orang-orang tertentu yang sekeras dengannya atau selaras dengannya. Guru suci biasa berasal dari kalangan leluhur yang kesadaran tinggi atau dewa-dewi, malaikat, jiwa-jiwa suci, dan entitas-entitas cahaya lainnya. Dari ketiga guru tersebut, kita akan membahas kunci atau cara bertemu guru sejati dalam diri dengan cara menutup hawa songo manusia. Sang guru sejati selalu berada di dalam diri manusia. Letaknya ada di pusat jiwa dan keberadaannya tidak pernah terpisah selama tubuh masih bernyawa. Hal itu karena guru sejati yang menjadi esensi sekaligus menghidupi sang jiwa, maka dengan cara atau metode yang tepat,
Guru sejati dapat ditemukan atau dapat ditemui kepada siapa saja pembimbing, dan nasihat guru sejati dapat diakses serta diperoleh kapan saja. Ada ratusan, bahkan mungkin ribuan jalan spiritual yang berbeda-beda di dunia ini. Jalan spiritual tersebut bersifat timbul tenggelam dan silih berganti sejak awal kemunculan manusia, namun sebenarnya itu semua memiliki tujuan yang sama. Yaitu mengembangkan metode latihan atau laku yang tepat demi menemukan dan menjumpai sang guru sejati. Di antara banyak sekali jalan spiritual itu adalah jalan yang disebut dengan puasa Hawa Songo atau tutup Hawa Songo, agar bisa bertemu dengan sang guru sejati. Sebelum kita membahas tutup atau puasa Hawa Songo, tentunya kita sering menjumpai orang yang belum matang dalam berpuasa, sehingga puasa yang dilakukannya hanyalah sebatas menahan haus dan lapar. Puasa yang seperti itu adalah puasa yang hanya berada dalam tingkatan dasar dan belum memahami apa yang menjadi intisari atau esensi sejatinya berpuasa. Yang sudah mengalami peningkatan mutu spiritual adalah puasa yang sudah tidak masuk lagi pada tataran fisik, tapi juga masuk ke dalam tatanan batin, yaitu tataran yang mampu bermanifestasi kepada diri, budi, dan perilaku. Puasa seperti inilah yang sejatinya berpuasa, di mana akan memperbesar ketakwaan dan penghormatan kita kepada Tuhan. Puasa Hawa Songo atau nutup babakan Hawa Songo memiliki makna bahwa manusia hendaklah menjadi diri dari hawa nafsu yang keluar dari 9 lubang yang terdapat di tubuh manusia. 9 lubang tersebut adalah 2 lubang di mata, 2 di telinga, 2 pada hidung, 1 di mulut, 1 lubang kelamin, dan 1 pada dubur. Dari 9 lubang hawa itu, nafsu manusia akan muncul ketika mau beraktivitas atau ketika mau berikhtiar. Untuk mengontrol 9 lubang hawa nafsu tersebut, manusia akan bisa lebih terarah kehidupannya, karena sebenarnya fitrah dari 9 jalan tadi adalah kesucian dan pengabdian kepada Sang Holik. Akan sangat sulit menemukan sang guru sejati apabila manusia masih diperbudak dan dikuasai oleh hawa nafsu. Oleh sebab itu, 9 lubang hawa tersebut harus dijaga dan dikendalikan. Berikut ini adalah cara bertemu guru sejati dalam diri dengan cara tutup babakan Hawa Songo, di mana yang pertama adalah 1. Puasa mata. Puasa mata yakni tidak menggunakan mata untuk melihat hal-hal yang tabu atau porno dan segala sesuatu tidak pantas secara etika, norma, adat, dan agama. Tidak menggunakan mata untuk memandang dengan penuh kekejian, emosi, dengki yang membuat orang lain sakit hati. Yang kedua, tidak menuruti nafsu tidur dan jangan kebanyakan tidur. Kemudian sebaiknya gunakan mata untuk memperhatikan ayat-ayat Tuhan yang
terhampar di alam semesta. 3. Puasa telinga. Puasa telinga yaitu tidak menggunakan telinga untuk mendengar hal-hal yang negatif seperti gosip, rumpi, ajakan untuk berbuat maksiat, dan lain-lain. Telinga itu fitrahnya suci, yaitu untuk mendengarkan kalimat pujian-pujian kepada Sang Pencipta ataupun untuk mendengar suara hati nurani. Dan keempat, puasa hidung, yakni tidak menggunakan hidung untuk menghirup bau-bauan yang tidak bermanfaat bagi kesehatan seperti candu, narkotika, dan semacamnya. Gunakan hidung untuk bernapas dalam ridho Tuhan. Apabila terdapat rasa syukur kepada Tuhan pada setiap napas yang masuk melalui hidung kita, jiwa kita pun akan menjadi lebih tentram. Dan yang kelima, puasa mulut, yakni tidak mengumbar nafsu makan makanan pada saat rasa lapar telah tiba dan berhentilah sebelum kenyang. Selain itu juga tidak berbicara yang bisa membuat sakit hati orang lain, tidak berucap yang menimbulkan keresahan dan kegelisahan. Namun sebaiknya kita memanfaatkan mulut untuk bertutur kata yang menenteramkan juga menghibur bagi sesama. Dan kelima, puasa alat kelamin, yakni tidak mengumbar dan menuruti hawa nafsu syahwat sekalipun itu dilakukan dengan pasangan yang sah. Energi kehidupan manusia mudah terkuras oleh aktivitas seksual. Oleh sebab itu, di dalam khazanah dunia mistik senantiasa ditekankan untuk menghemat energi kehidupan apapun. Puasa dubur yang keenam, yakni menggunakan sebagaimana fungsinya secara normal, tidak ada penyimpangan seksual. Lubang dubur manusia itu merupakan jalan untuk mengeluarkan segala sesuatu yang tidak lagi diperlukan oleh tubuh manusia. Yang ketujuh, puasa pikiran, puasa hati, puasa ruh atau puasa rasa. Puasa pikiran, yakni tidak berprasangka buruk, tidak mengaktif atau tidak menegatifkan thinking, tidak picik akal, tidak membuat rencana buruk, deskriptif, provokatif. Bukalah pikiran seluas-luasnya dan jadikan pikiran yang mampu menerima sinyal-sinyal dari batin agar pikiran menjadi cermat, teliti, dan selalu berpikir positif. Puasa hati, yakni tidak iri, tidak dengki terhadap prestasi orang lain, tidak penas atau tidak panas, tidak melecehkan dan meremehkan pendapat orang lain. Jadikanlah hati sebagai gudang ilmu, yaitu dengan cara membuka hati kepada luasnya ilmu, pengetahuan, dan sumber-sumber kebenaran. Dan puasa roh, yakni tidak berkeinginan yang berlebihan atau melebihi batas kewajaran, namun selalu eling dan waspada, eling akan sangkan parang ning dumadi, dan waspada terhadap segala hal yang menjadi penghalang kemuliaan hidup. Puasa rasa, yakni memiliki rasa untuk tidak memiliki. Hal ini akan memberikan kita keikhlasan, di mana akan menjadikan batin lebih tenang, hati tentram, pikiran jernih, tidak mudah kecewa atau patah hati, selalu sehat jasmani dan rohani. Jika manusia mampu mengendalikan atau menutup hawa songo dan menyempurnakan 4 puasa, pertanyaannya atau penyertaannya, maka dirinya akan selalu terhubung dengan alam semesta, dan pada saat itulah dirinya akan menjadi manusia yang berbeda pada level, yaitu manusia yang mampu bertemu dan berkomunikasi dengan Sang Guru sejati. Demikian
audio yang singkat ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.